Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah statistik. Hari ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar dari hipotesis, apa yang dimaksud dengan hipotesis, dan bagaimana cara pembuatan hipotesis, serta bagaimana pengambilan hipotesis tersebut. Apakah nanti yang diterima adalah hipotesis nol ataukah hipotesis alternatifnya. Langsung saja kita ke bagian perhitungannya, karena untuk dasar dari hipotesis sendiri Anda sudah tahu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana cara pengujian hipotesis ketika distribusi data yang kita miliki itu berdistribusi dengan normal. Nah, kalau cara untuk melihat distribusi data ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode C kuadrat atau X kuadrat. Nah, di hari ini, ketika misalnya data yang kita miliki dianggap berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan pada pengujian hipotesis dengan jenis pengujian hipotesis, yaitu metode statistik parametrik. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Untuk statistik parametrik sendiri, yang dibahas dalam pertemuan ini itu ada dua, yaitu kita menggunakan uji Z pada sampel yang besar. Kemudian ketika sampelnya tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan uji T. Nah, kemudian untuk uji Z ini, kita bisa menggunakan satu sampel, ataupun bisa menggunakan dua sampel. Nah, sama juga dengan uji T, kita bisa menggunakan satu sampel, atau kita bisa menggunakan dua sampel dalam pengujian hipotesisnya. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai ketika kita memiliki sebuah data sampel yang cukup besar, maka kita menggunakan uji Z. Nah, yang kita bahas hari ini adalah mengenai ketika kita mendapatkan sebuah sampel yang ukurannya besar, maka kita dapat menggunakan uji Z. Nah, uji Z ini kenapa disebut sebagai uji Z? Karena nilai kritis, nah, kita balik lagi ke kurva ini, nilai kritis itu adalah batas penerimaan atau penolakan H0-nya. Nah, ini mengambil angka yang diperoleh dari tabel Z. Nah, jadi angkanya ini, atau angka dari batas kritis ini, diambilnya dari tabel Z, distribusi normal kumulatif. Sehingga disebutnya sebagai uji Z. Nah, kalau untuk uji T bagaimana? Sama, karena nilai kritisnya diambil dari tabel T. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Contohnya seperti ini, jika terdapat hipotesis sebagai berikut, di mana H0 itu adalah hipotesis yang didapatkan tidak berbeda dengan ini H0-nya adalah, atau hipotesis nolnya itu rata-rata yang ada sama dengan parameter yang ada, atau tidak memiliki perbedaan sama sekali antara sampel yang baru, rata-rata sampel yang baru dengan rata-rata sampel yang sudah ada. Nah, ini kita akan menggunakan ujian pada satu sampel saja. Nah, jadi kita sudah memiliki nilai sampel sebelumnya atau rata-rata sampel sebelumnya, kemudian kita melakukan sebuah perlakuan atau sebuah eksperimen sehingga kita mendapatkan nilai rata-rata yang baru. Nah, berarti nilai rata-rata yang baru ini dibandingkan dengan nilai rata-rata yang lama, atau di mana nilai rata-rata yang lama ini berperan sebagai parameter. Maka kita membandingkan antara parameter yang lama dengan parameter yang baru, apakah terdapat perbedaan atau tidak. Ini untuk hipotesis nolnya karena netral, berarti kan tidak ada perbedaan antara rata-rata yang baru dengan rata-rata yang lama. Kemudian untuk alternatifnya, nah ini tergantung apakah kita mau menggunakan uji satu pihak atau uji dua pihak, tergantung dari hipotesis alternatif yang dibuat.
pada hipotesis alternatifnya, jika jawabannya sudah pasti, jadi tidak ada pertanyaan lanjutan, maka itu bisa dikatakan sebagai uji satu pihak. Tapi jika masih terdapat pertanyaan dalam hipotesis alternatifnya, maka itu bisa dikatakan sebagai uji dua pihak. Contohnya seperti ini, karena yang netralnya adalah tidak terdapat perbedaan, kemudian alternatifnya terdapat perbedaan. Ini kan tidak sama dengan parameter yang baru, tidak sama dengan parameter yang lama, tidak sama dengan parameter yang lama. Nah, tidak samanya ini apakah lebih baik atau lebih jelek, atau lebih rendah, lebih tinggi atau lebih rendah nilai rata-ratanya. Karena ini kan tidak tahu, ya tidak samanya itu karena lebih rendah atau malah lebih tinggi. Nah, karena kita tidak tahu lebih rendah atau lebih tingginya pada hipotesis alternatif ini, maka ini disebut sebagai uji dua pihak. Uji. Oke, semoga terbaca ya. Kemudian, nah ini hipotesis yang sudah dirumuskan. Nah, di sini yang kita butuhkan dalam perhitungannya adalah nilai rata-rata yang baru, kemudian kita kurangikan dengan nilai rata-rata yang lama atau sebagai parameternya, kemudian dibagi dengan ini lambang sigma x bar. Nah, sigma x bar ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, tentu saja kita membutuhkan nilai dari simpangan baku. Bila simpangan baku dari populasi itu diketahui dan sampel yang dipakai adalah sebanyak N, maka statistik uji yang dipakai untuk menguji hipotesis rata-rata populasi tersebut adalah menggunakan rumus ini. Nah, ini jika simpangan baku dari populasi tersebut diketahui. Nah, biasanya kan kita juga sudah mengetahui dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, yang dicarinya kan simpangan baku rata-rata dan juga variansinya. Kemudian, bagaimana cara mencari sigma x bar ini nih? Nah, sigma x bar ini bisa dihitung pada keterangan di bawah ini. Jika populasinya tidak terbatas, nah, perhitungannya adalah simpangan baku yang ada sigma x itu dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Nah, n itu adalah jumlah sampel. Nah, tetapi jika populasinya tidak terbatas, maka perhitungannya adalah sigma x bar sama dengan x bar atau rata-rata dikurangi dengan rata-rata parameternya mu, kemudian dibagi dengan sigma x bar dikali dengan n, atau ini adalah jumlah total dari populasi dikurangi jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi kurangi 1. Nah, ini jika populasinya terbatas. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soalnya seperti ini. Contohnya di dalam satu kelas, kita masuk ke contoh soal pada dunia pendidikan. Misalnya jumlah siswa di kelas A itu ada 100 orang, kemudian 100 orang ini melakukan ujian pada mata kuliah tertentu dan didapatkan hasilnya. Nah, pada 100 orang ini rata-rata nilai ujian kelas A tersebut ada 80. Nah, jumlah sampelnya atau jumlah orangnya ada 100. Kemudian nilai rata-ratanya adalah 80. Simpangan baku dari nilai tersebut adalah 7. Dengan menggunakan metode mengajar yang baru, nilai rata-rata ujian kelas A menjadi 83. Awalnya, karena menggunakan metode yang biasa, yang sudah biasa dilakukan di kelasnya, nilai rata-rata pada mata kuliah tersebut adalah 80. Nah, kemudian dosennya melakukan metode pengajaran yang baru dan didapatkan hasil dari pengajaran tersebut bahwa nilai rata-rata mahasiswanya menjadi 83, dari 80 ke 83. Secara kasat mata ini bisa terlihat bahwa ada perbedaan dari 80 ke 83 dan ini lebih tinggi. Nah, 83 kan lebih besar dibandingkan dengan 80. Namun kita tidak tahu apakah 83 ini berbeda signifikan tidak dengan 80. Makanya harus kita uji hipotesisnya terlebih dahulu. Nah,
dengan taraf nyata 5%, taraf nyatanya adalah 5%, dan data dianggap berdistribusi normal, nah, apakah ada alasan untuk menganggap bahwa terdapat perbedaan antara metode mengajar yang baru dengan metode mengajar yang lama? Berarti, nah, dari pernyataan ini, dari pertanyaan ini, kita bisa membuat hipotesisnya. Pertanyaannya adalah apakah ada alasan menganggap bahwa terdapat perbedaan. Nah, di sini kan hanya diminta atau ditanyakan perbedaannya saja. Dan kalau dibuat hipotesisnya adalah kita kan harus bersifat netral untuk hipotesis nolnya. Jadi H0 itu sama dengan rata-rata yang baru itu tidak berbeda dibandingkan dengan rata-rata yang lama. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah bahwa rata-rata yang baru itu tidak sama dengan rata-rata yang lama. Nah, ini tidak sama dengan, karena kan di sini hanya ditanyakan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Nah, perbedaannya tidak merujuk apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, sehingga kita bisa membuat hipotesis seperti ini, pasangan hipotesisnya, bahwa rata-rata nilai yang baru tidak berbeda dengan rata-rata nilai yang lama, atau rata-rata nilai yang baru berbeda dengan rata-rata nilai yang lama. Oke, kita jawab di sini untuk jawaban langkah-langkahnya. Pertama, hipotesis statistik yang diuji adalah dua arah, yaitu H0, nah, rata-rata 80, dan H1-nya rata-rata yang baru itu sama dengan 80, atau rata-rata yang baru tidak sama dengan 80. Taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Untuk uji dua arah, maka nilai kritisnya, ya, yang taraf nyatanya, itu dibagi dua. 5% kan sama dengan 0,05. Ini dibagi dua sama dengan 0,025. Nah, bisa di sini, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah kalau untuk uji Cikuadrat dan yang kemarin, kita menggunakan untuk melihat nilai kritis itu membandingkan antara standar antara nilai kritis dengan derajat kebebasan. Tapi kalau untuk uji Z untuk uji hipotesis ini adalah kebalikannya. Kita mencari berapa nilai Z-nya berdasarkan nilai kritis ini. Jadi kan kalau kemarin itu kita mencari posisi si Z itu nilainya berapa. Hasil dari derajat kebebasan dengan nilai kritis. Tapi kalau sekarang kita melihat nilai Z ini berapa dilihat dari hasil nilai kritisnya saja. Nah, maka kita menggunakan tabel distribusi normal. Oke. Kalau bisa kita lihat di sini, Anda lihat. Oke. Sedikit. Yang kita cari adalah nilai 0,025. Nah, kalau kemarin kan kita mencari 0,0-nya di mana, kemudian 25-nya di mana. Nah, sekarang terbalik. Kita mencari di area ini nih. Kita mencari di area ini. Nanti ketika ketemu angkanya berapa, baru kita cek nilai Z-nya berapa. Nah, misalnya kita mengambil taraf signifikansinya adalah 0,071. Berarti nilai Z-nya adalah 2,4 ditambah dengan 0,05. Sehingga menjadi 2,45. Nah, pakai warna biru. Yang kita cari berapa? 0,025. 0,025 ini ada di mana? Ini kan 0,0262, berarti bukan. Nah, kita cari yang nilainya 0,025. Itu ada di nama agak lama.
oh ini dia 0,0250. Nah, ketemu angkanya. Nah, 0,0250 ini dibentuk dari nilai berapa? Dari 1,9 dengan berapa di atasnya? 1,6. Berarti nilai Z tabel dari 0,025 adalah 1,96. Oke, kita masukkan di sini. Nah, sudah ada di sini ya. Nah, itu bagaimana cara mencari nilai Z untuk uji hipotesis dengan menggunakan uji Z. Jadi yang nilai Z 0,025 ini adalah 1,96. Karena hipotesisnya adalah ujinya adalah uji dua pihak atau uji dua arah, nilai 1,96 ini ada di kanan atau di kiri? Dua-duanya, karena yang kita lakukan adalah uji dua pihak. Di sini 1,96, kemudian di sini juga 1,96. Ini positif, yang ini negatif. Sehingga nanti kita tinggal menghitung berapa hasil perhitungan dari rumus tersebut dan Z hitung kita itu nilai positif atau negatif. Jika positif berarti kita menggunakan garis yang di sebelah kanan. Jika negatif kita menggunakan garis yang di sebelah kiri. Oke, kita mulai perhitungannya. Ini untuk rumus yang tadi. Untuk Z itu adalah rata-rata yang baru dikurangi rata-rata yang lama. Kemudian dibagi dengan sigma X barnya. Nah, pertama kita cari dulu sigma X barnya yang harus kita hitung pertama kali. Baru nanti kita hitung secara keseluruhan. Nah, sigma X bar ini bisa kita cari dengan menggunakan seperti ini. Nah, kita anggap bahwa populasinya tidak terbatas. Karena populasinya tidak terbatas, kita cukup menghitung sigma X bar ini dengan cara mencari atau membagi standar deviasi dengan akar dari jumlah sampel. Nah, standar deviasi yang kita dapatkan itu adalah berapa tadi? 7. Nah, sehingga ini 7 dibagi dengan akar dari sampel. Sampel yang ada adalah 100 orang. Nah, 7 dibagi akar dari 100 sama dengan akar dari 100 kan 10. Jadi 7 per 10 sama dengan 0,7. Nah, nilai uji statistik untuk Z hitung kita cari. Nah, sekarang kan kita sudah dapatkan sigma X barnya ini adalah 0,7. Maka kita masukkan ke sini. Sehingga nah, ini kan X bar yang baru atau rata-rata yang baru adalah 83. Kemudian rata-rata yang lama adalah 80. Maka kita kurangi 83 per 80. Kurangi 80. Hasilnya dibagi 0,7. Dan ini didapatkan hasilnya yaitu 4,92. Nilainya positif berarti kita tempatkan ini di sebelah kanan. Di sini. Nah, 4,92 lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan 1,96. Sudah pastikan 4,92 ini lebih besar nilainya dibandingkan dengan 1,96. Sehingga artinya apa? Ini berada, ini kan 1,96. Kalau 4,92 di mana? Berarti di sebelah kanannya lagi di sini. Artinya apa? Bahwa di sini adalah daerah penolakan H0. Tolak H0. Nah, karena menolak H0 artinya hipotesis alternatif yang diterima bahwa rata-rata yang baru itu berbeda dengan rata-rata yang lama. Sehingga memang terdapat perbedaan antara penggunaan metode yang lama dengan penggunaan metode yang baru. Nah, kalau dilihat rata-rata yang barunya 83, rata-rata yang lama 80 sih. Nah, ini dikatakan bahwa metode yang baru itu lebih baik dibandingkan dengan metode yang lama. Dan keduanya memiliki perbedaan yang signifikan menurut uji hipotesis. Itu untuk pengujian hipotesis dengan sampel besar. Sehingga dan kita bisa menggunakan uji Z. Ini untuk satu sampel.